Kamu yang membawa ini kan? Sudahlah. Kepung Mbak. Wah, Kita mau jemput wanita ini loh. kepung dah. Kepung. Lepaskan. Maksudmu apa? Menyerang kami. Kembalikan wanita itu loh. kau bisa berbicara baik-baik. Kau tidak berhak mengambil wanita ini. Saya sudah berbicara baik-baik dengan Apa? Justru kau tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan. Karena buktinya wanita itu bersamamu. Pastinya kamu yang membawanya. Musik kayak salah. Lihat kepalamu. Wah, apa sih kamu? Lalu siapa lagi jika bukan kamu yang membawa wanita itu? Justru saya yang menyelamatkan dia. Dia hampir saja dimanfaatkan oleh makhluk di sekitar sini. Alah, sudah Alah. terbukti. Dari mulutmu juga tadi ada darah. Ya betul. Nah, Apa salahnya mulut saya berdarah? Itu apa? Itu apa? Jelaskan coba. Kalau bukan, Apa maksudmu? Apa yang saya lakukan maksudmu? lah sudah jelas mulutmu berdarah. Saya cakap. menggigitnya. Ya bisa jadi kamu menggigitnya atau Kau periksa. sampai ini nggak sadar juga. Kau periksa apakah ada luka di Sabar, badannya. sabar. Ada timba. Jadi kan diperiksa belum sih? Bukti kan? Kalian bisa melihatnya. Tetapi Dari kejauhan pun kalian sudah memiliki mata. saya Mata tahu, kalian tapi mampu. saya hanya memastikan ini benar-benar nggak kenapa-napa. Dia tidak terkena apapun dariku. Lah. Dia selamat. Ya sudah, jika memang wanita itu selamat, dia sudah berikan kepada kami loh. Saya tidak akan memberikan wanita ini kepada laki-laki seperti Lah kalian. katanya kamu yang menyelamatkan. Dia diculik oleh makhluk. Ya, Saya menyelamatkannya. Mulut saya berdarah karena pertarungan. lantas kenapa? Jika tadi saya bertanya kepadamu, kau menghalang-halangi kami. Jangan kami Merepok. dari tadi mencari wanita ini. Kau bisa saja mengarang cerita. Dan kau juga bisa saja mengarang cerita loh. Tapi saya terluka karena dia. Ini bukti saya menyelamatkannya. Kau bertarung dengan siapa? Dengan dua makhluk yang menculiknya. Saya tidak akan memberikan wanita ini kepada kalian. Saya yakin kalian bukan manusia yang baik-baik. Gila. Kalian hanya akan mengotorinya. Pasmu sih orang Kau di ngomong. mana kamu? Sedangkan saya Kalian hanya ingin memperkosanya. tidak. Oh, lambene. Dijaga gua. Apa? Ngomong loh. Kalian melihat wanita di hutan. Kesempatan untuk kalian. Hah? Kami lagi golek tikus. Kami di sini itu akan menolong wanita ini. Wanita ini sedang mempunyai bayi. Nah, Bayinya bener, sama Po. kali ditinggalkan. Kami semalaman suntuk muter-muter keliling hutan ini, dan setelah ketemu di sini malah Gagal untuk memperkosanya. Ais. Astagfirullahaladzim. Chan. siapa namamu? Saya Raden Saliwa. Saya Wah. laporkan Mas Ganang loh. Pok. Ini Radenku. biar urusan sama Mas Ganang loh. Laporkan pada siapa? Dia itu Raden tuh memiliki gua. suami loh. Nah, Kalau dia memiliki suami, mana suaminya? Suaminya ada di rumah, sedang menjaga bayinya. Betul. Sedangkan suaminya tidak bisa kan meninggalkan bayinya. Kan suaminya menjaganya. Menjaga bayi itu. Iya. Apa dia tidak memiliki saudara? Pikirkan saja. Tapi Mana Bang. mungkin suami akan membiarkan istrinya culik sampai ke Aja hutan lah ini? pol itu. Maka dari itu suaminya meminta tolong pada kami untuk mencarinya. benar. Betul. Kalian tahu berita kehilangan ini, kehilangan wanita ini. Akhirnya aku memanfaatkan kesempatan itu. Wes. Memanfaatkan tidak. Boleh sih user. Kau tahu dari mana kami memanfaatkan wanita ini? Kalian ngomong. Saya sudah sering melihat pemuda-pemuda seperti kalian yang biadab. Mungkin pemuda yang lain. Dengarkan. Wanita ini sedang diincar oleh suatu makhluk. Tidak perlu saya jelaskan. Siapa makhluk itu? Saya takutkan kau itu Betul. satu sekutu dengan Bisa, makhluk bisa, yang bisa. mengincar dia. Siapa? Coba jelasin aja, Pok. Baik. Sebelumnya perlihatkan dulu energimu. Jangan kau tutup-tutupi, biar saya tahu. Untuk apa kau akan memanfaatkan itu untuk menyerangku? Tidak. Biar saya Cari bisa lemahku. menceritakan. Jadi saya Kangen tahu lagi, Rit. kau baik atau jahat dari energimu. Silahkan. Kau mudah tertipu hanya dengan energi itu. Oh tidak. Astagfirullah. Apa kau hanya bisa mengenali buruk baiknya makhluk dengan energi? Tidak.
Akan tetapi yang namanya energi murni dari dalam hati itu tidak akan membohong. Kau lihat ini. Silahkan. Oh, Baiklah, cukup. Baiklah, saya akan ceritakan. Jadi wanita ini sedang diincar oleh nenek Liti. Kau tahu nenek Liti? Legenda, Bu. Jelasin. kau sekutunya. Saya bukan sekutunya. Najis. Saya bukan sekutunya. Dengarkan terlebih dahulu. Saya menolong wanita ini beserta anaknya karena anaknya akan diculik. Nenek Liti kemarin malam memanfaatkan situasi yang sudah kita persiapkan dan nenek Liti menggunakan ilmu bayangan untuk menculik anak itu. Bagaimana bisa wanita ini sampai ke hutan? Nah, maka dari itu akan saya tanya Yang gua kelom, Bu. pada wanita ini. Apa kau tahu wanita ini terkena apa? Bisanya wanita ini. Dia diculik, dia dipengaruhi oleh dua makhluk. Di samping kanan mata dan di samping kiri matanya. Dua makhluk yang bersarang di tempat itu. Baiklah, sebelumnya. Saya berusaha menyadarkannya sampai saya harus bertarung dan mengeluarkan darah seperti ini. Baik. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu saya. Maafkan saya jika saya salah paham. Berharap. Apa sih, Bu? Mbah ini dia baik, Mas. Dia berkata jujur, Bang Marcel. Jujur tapi kan. Jika kau ragu, mundur saja dan pulang. Tidak. Astaga. Sebelumnya terima kasih kau telah menjaga wanita ini. Yakin kau musuh nenek Liti? Kau bohong bukti. Sadarkan dulu wanita ini jika kau bisa. Jika sampai kau menyentuhnya, kau habisi kalian. Dulu. Apa-apaan sih? Padahal Nulung kok. Nulung tapi gede, Bu. kau tanya dari jauhan. Nanya di babak. Mbak, masih ingat saya enggak? Siapa ya? Propo. Enggak asik iku. Oh iya, Hah? Jenengan lagi apa di sini? Lagi ngapain di sini? tadi saya kan menyusui anak saya. Terus anak saya dibawa pergi sama sosok. Nggak jelas saya lihatnya, Mas. Bok lah. Jenengan wae nyomok pada. Kenal. Nah, Terus saya sekarang anak jenengan di mana coba? nggak tahu. Saya ikuti sosok yang bawa anak saya karena itu kan anak saya nggak mau anak saya hilang. Saya ikuti, saya juga bareng sama Mas Taufik sama Mas Gana. Loh, Loh, Mas Taufik sama saudara kan Nanti dulu. sekarang, Mbak. Enggak. Mbaknya melihat Mas Ganang sama Mas Taufik, suami Mbak. Bareng ngomongnya kok. Ada di sini. Ada kesini sama saya. Nah, terus di mana sekarang? Mana pada, Mbak? Nih. Padahal Mas Taufik sama Mas Ganang itu sedang di rumah menjaga anaknya mbaknya loh. Loh, anak saya di rumah. Ya iya yo jen lu sik. Mbak, anak mbak di rumah mbaknya ini kesini tuh. Tadinya itu melihat apa, diajak siapa? Ada orang. Astagfirullah. Bukan Hati-hati, Mbak. orang, tapi nenek-nenek yang kemarin itu loh. Mbak Yanti kan tahu. Itu kan anak-anak jahat. Kenapa Mbak Yanti ikutin? Tadi nenek-nenek itu baik. Kayak kepiye. Soalnya nenek-nenek itu kan bawa anak saya. Terus saya suruh ikut. Kalau nggak ikut nanti anak saya yang dilukai sama dia. Dia baiknya itu kalau anak saya nangis, suruh saya menyusuinya. Dan seperti itu sih Mbak Yanti. Anak itu jahat. Pangeran, Raden, mohon maaf. Jelaskan kita sudah berseberangan dengan nenek Liti. Apa salah jika saya curiga? Sebenarnya tidak. Salah, Saya juga Bu. minta maaf karena saya juga sempat curiga dengan Raden. Saya pun berseberangan dengan nenek Liti.
Begini akan saya jelaskan. Apa yang dia rasakan itu di luar dari kendalinya. Semua gambaran yang terlihat di matanya itu palsu. Karena itu adalah ciptaan dari makhluk yang bersarang di dalam sebelah matanya itu. Jadi makhluk itu memberikan gambaran seolah-olah hal yang dia rasakan itu benar-benar terjadi. Termasuk kebaikan dari nenek Lidi dan kehadiran orang-orang yang dia kenal. Baik, berarti seolah-olah mata dia terbalikan begitu, Raden. Seperti itu. Berarti kan sudah jelaskan kita datang ke sini bukan berniat jahat kepada wanita itu. Memang jelas setelah semuanya gamblang, akan tetapi apa salah saya jika saya menahan kalian? Karena ini adalah bentuk dari pertahanan saya. Tapi nuduhnya kebangetan Tapi loh, ya saya juga minta Raden. maaf, mungkin saya telah menuduh jenengan yang menyulik wanita itu. Mohon maaf Raden, saya mau jelaskan. Gini loh Mbak, mungkin yang diikuti Mbak itu bukan anak Mbak. Soalnya apa? Suami Mbak Mas Taufik sama Mas Ganang itu di rumah. Bahkan adanya kita datang ke sini itu karena Mbak itu keluar dengan pandangan kosong. Dan ngikutin lah rasanya Bang ya. Tapi tadi saya lihat nenek itu membawa anak saya. Dan saya ikuti juga bareng sama Mas Taufik sama Mas Ganang. Astagfirullah, Mas Ganang sama suami Mbak itu di rumah loh. Anaknya juga di rumah ada loh. Mbak, bentar Raden. Izinkan saya mendekat, boleh? Silakan kau sentuh. Sudahlah Mbak, kita pulang. Anak Mbak menunggu di rumah. Dia butuh ASI. Dia kan Berarti banyak sekarang anak saya di rumah. di rumah. Di rumah Mbak. Daripada di rumah. Sedangkan banyak kan juga lukanya waktu melahirkan kan juga belum sembuh. Harusnya istirahat di rumah, nggak perlu. Apalagi kan hutan ini perjalanan jauh, takutnya kenapa-napa. Kasihan suami di rumah sama anak. Begini, bukan saya bermaksud untuk ikut campur dalam urusan kalian. Tetapi yang saya tegaskan, memang wanita ini tidak dilukai. Saya pikir ada tujuan tertentu wanita ini dibawa ke hutan. Tujuannya apa? Apakah Raden tahu? Apa mungkin nenek Lidi itu berusaha memisahkan ibu dengan anaknya? Nah itu yang kita lagi ini loh. Tapi sih masih dicurigai kalau nenek Liti ambil anak itu ditaruh di hutan loh. Suruh kamu yang merawat, kita manusia yang merawat loh. Itu yang masih bingung di kitanya. Loh, lagi. Kegiatan itu bukanlah hal yang pertama saya jumpai di sini. Oh, terus bagaimana? Hal itu sudah berulang kali. Dia mencari bayi yang baru lahir. Setelah itu dia bawa. Dia berikan sebuah tanda. Dan akhirnya diturunkanlah kekuatan darinya. Hal itu. Hal itu tidak dilakukan pertama kali. Bahkan puluhan tahun yang lalu. Sudah sering terjadi. Apa ya? Lidi yuk. Mungkin saja salah satu bayi yang pernah dia turunkan ilmunya sekarang pun sudah dewasa. Karena kejadian itu sudah sangat lampau. Jadi seperti ini, Raden, saya sedikit bingung. Sedangkan nenek itu sedang mencari, saya dapat informasi nenek itu sedang mencari seorang anak manusia untuk diturunkan ilmunya atau kebutuhannya. Terhadapnya. Iya. Akan tapi berarti ini tidak hanya satu orang. Sudah berulang kali. Dan hal itu akan terus berulang jika nenek Lidi selalu gagal dalam langkahnya. Oh, karena berganti itu belum menemukan jasad yang tepat. Raga yang tepat. Lantas jika ada suatu yang diturunkan dan itu gagal, apa efeknya Raden? Apa Raden tahu? Ilmu yang diturunkan tidaklah sempurna. Hasrat nenek Lidi tidak sepenuhnya diturunkan melalui ilmu itu. Tujuannya serta semangatnya tidak turun beserta ilmunya. Dari kesekian bayi yang telah diturunkan terhadapnya, ilmu-ilmu itu belum pernah menemui titik sempurna. Jadi istilahnya seperti percobaan, kan begitu. Dia akan selalu mencoba sampai dia berhasil. Aduh, keparah ini. Marcel, Akan sangat sulit menghentikannya jikalau kita memberikan
bayi itu sampai berhasil, itu pun imbasnya akan sangat luar biasa. Jika kita tidak menghentikannya, maka hal itu akan terus berulang. Nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan Neliti ini? Mengukurkannya. Mengukurkan bayi? Kurang elitiku. Kita leburkan. Tapi itu hal yang sangat sulit sekali. Memang saya juga mendapatkan informasi dari kawan-kawan saya karena kemarin saya tidak bisa ikut dengan mereka. Neliti mempunyai suatu ilmu, yaitu ilmu seperti bayangan itu. Itu hanya ilmu rendahan baginya. Berarti dia mempunyai ilmu yang lebih. Jauh dari bayangan kalian. Iya. Ya, saya Apakah percaya itu. Selain dari ilmunya yang kuat, dia juga selalu membagikan darah-darah kelahiran terhadap makhluk-makhluk di sekitar tempat ini. Ya, saya pernah melihatnya secara langsung. Itu bertujuan menaklukkan makhluk-makhluk sekitar tempat ini agar mereka mau menurut dengan apa yang dia perintahkan. Lalu, apakah jenengan mengetahui sisi lemah dari nenek Titi itu? Sampai sekarang saya belum pernah bisa menemukannya. Baik Raden, tapi di sini saya hanya ingin Raden menceritakan semuanya apa yang Raden tahu tentang Neliti. Saya tidak tahu dengan jelas seluk-beluk kekuatannya. Tetapi hal yang pasti dia memiliki banyak pasukan. Karena darah yang dia berikan itu banyak sekali makhluk yang takluk kepadanya. Salah satunya si Saga apa ya? Iya, Saga. Saga juga komplotan dari mereka ya. Kemalnya. Pernah bertemu. Terus juga di tempat Bahkan dia mengaku juru bicaranya juru bicara. dari Neliti. Sedangkan dia itu Makhluk yang sombong. iya, gaya itu sok peranang petenteng. Dan dia selalu mengatakan, silakan rawat anak itu, lalu saya ambil itu. Kata-kata itu sudah berulang kali saya dengar. Tapi mohon maaf ini banyak kasihan misalkan boleh Silakan. itu saja. Punten, Mbak. 20. Saya juga heran kenapa makhluk-makhluk di sini itu sangat menghormati Neliti sedangkan di Karena belakang- dia memberikan makanan yang enak terhadapnya. Kubur apa mbok? Selain itu, semakin tahun semakin dia banyak mengumpulkan anak-anak itu, kekuatannya pun semakin kuat. Jaga dulu batang. Tambah, semakin makhluk yang lain menyeganinya. Jadi kita ini semakin kesini kita sebenarnya mengerucut masalah. Jadi kita tahu tujuan kita sebenarnya ini menyangkut orang banyak. Saya ingin memperjuangkan Puluhan. Saya ingin memperjuangkan ini Raden, untuk menyelamatkan manusia-manusia dari kutukan yang Neliti akan turunkan. Walaupun memang sudah banyak korbannya, tetapi untuk sampai saat ini saya belum tahu pasti apa dampaknya terhadap manusia itu. Saya yakin di antara bayi-bayi itu pasti sekarang sudah ada yang dewasa, seusia kalian. Karena di setiap tahunnya ada satu, walaupun dia tidak dibawa ke hutan, bahkan dia sendiri yang datang ke rumahnya menyaksikan kejadian itu. Tidak hanya di sekitar lereng sini saja Raden. Banyak. Tidak hanya dari bangsa manusia, dia pun mencoba dari bangsa jin pula. Apakah ketika Neliti lebur nanti kutukan itu akan hilang bersama leburnya Neliti Raden? Saya tidak bisa pastikan itu. Dia sangat sulit sekali dijelaskan. Tidak banyak makhluk yang mengenal dekat dengannya. Baik, ini pertanyaan terakhir saya Raden. Apakah ada penangkal agar ibu dan anaknya tidak diganggu lagi oleh Neliti? Itu Bang. Jika penangkal itu ada, maka kutukan itu tidak akan terjadi lagi. Sampai sekarang belum ditemukan. Saya harap kalianlah yang akan menemukannya. Baiklah, saya mungkin tidak bisa menemukannya sendiri. Jika Raden berkenan, maka tolong bantulah kami. Mungkin Raden bisa memberikan informasi ya. Betul. Apa gini aja, Pok? Mbok dari Raden ini ragu dengan kita.
misalkan ini biar Mas Ganang yang menjelaskan. Ya, biar Ini nanti kamu. sahabat saya. Bukan masalah siapa yang berbicara. Saya memikirkan bagaimana nasib keluarga saya nanti. Memang kenapa, Raden? Gerakan kami setiap makhluk di sini terbatas. Jika salah satu dari kami melakukan gerakan perilaku yang mencurigakan, mungkin bukan kami korbannya, tapi orang-orang terdekat kami. Baik. Bagaimana jika seperti ini, Raden? Jika mau, saya akan memberikan suatu kode panggilan pada Raden. Untuk apa? Agar Raden bisa bertemu dengan kami. Di tempat ini tidaklah aman. Nah, maka dari itu, kita bisa berbicara di luar. Atau seenggaknya, kami dan saudara kami yang dari golongan Raden bisa menyebut Raden. Nanti kita bisa obrolkan di luar sini ya. Oh, masuk. Wah, mungkin Juga. gini aja gini. Juga, Bu, dari energi udah paham atau belum, Bu? Oh, gini, Bu, Pak. Begini saja, jika kau memerintahkan makhluk untuk menjemput saya, tolong katakan pada makhluk itu, panah yang terbakar. Baik. Panah yang Panah yang terbakar. Catat, Mbah. Iya. Tenang. Baik, Raden. Insya Allah akan saya katakan pada makhluk yang nanti akan saya utus. Jika ada makhluk yang datang mengatakan demikian, panah yang terbakar, maka saya akan mengikutinya. Tapi sebelum itu saya ingin sekali mengenalkan Raden kepada sahabat saya yang mungkin lebih bisa menceritakan sesuatunya dan lebih lengkap dari Raden. Karena saya sendiri, karena saya kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman saya, Raden. Inikah? Bukan. Kalau ini ya sahabat saya, tapi ya ini spesial, ini lain. Siapa maksudnya? Mas Ganang. ada Mas Ganang yang tadi mbaknya Duluannya- sebutan itu. Mbak Yanti itu. Dia tidak ada di sini. Tidak, dia sedang menjaga anaknya, Mbak Yanti. Baiklah. Jika masih dalam satu tujuan, saya akan berteman dengannya. Baik, saya harap pertemuan ini bukanlah pertemuan kita yang tidak baik. Saya harap pertemuan ini adalah kita menjadi saudara atau sahabat. Jika berkenal, akan bersama. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, Raden. Selama itu, kita masih satu jalan dan sama-sama berseberangan dengan anak itu. Saya akan mendukung kalian. Baik, terima kasih. Jangan baik-baik wanita itu. Saya tidak ingin wanita itu datang lagi ke hutan ini. Baik, Bismillah, sekuat. Akan saya usahakan. Mungkin mereka tidak melukai, akan tetapi dia memiliki raga yang bisa saja tertusuk duri ataupun terjerembab. Baik, Raden. Saya mengerti itu. Baiklah, saya pamit. Baik, sebelumnya terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.